Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya, kapanpun, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Dianugraha, NIM 2008237 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang sistem koordinat kartesius. Yakni kita akan mencari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, terhadap titik asal 0,0, dan terhadap titik tertentu A, B. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan. Mari kita belajar. Sebelum masuk ke pembahasan utama, apakah teman-teman pernah melihat peta atau denah sederhana? Jika belum, contohnya seperti gambar berikut. Teman-teman dapat perhatikan bahwa kita dapat mengetahui posisi rumah Ibu Badiah dari sekolah dengan cara menghitung jarak rumahnya dari Jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro. Caranya sebagai berikut. Panah merah menunjukkan jarak rumah Bu Badiah dari Jalan Sudirman dan panah biru menunjukkan jarak rumah Bu Badiah dari Jalan Diponegoro. Nah, sehingga kita dapat memperoleh posisi rumah Ibu Badiah dari sekolah, yakni 1620 meter dari Jalan Diponegoro dan 2120 meter dari Jalan Sudirman. Oleh karena itu, kita dapat tuliskan posisi rumah Badiah dari sekolah yakni 2120,1620. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, sistem koordinat kartesius pun memiliki konsep yang sama. Kita dapat mengetahui posisi suatu titik pada bidang kartesius dengan menghitung jarak titiknya dari sumbu X dan sumbu Y. Bidang koordinat kartesius ini dibentuk oleh dua garis yang saling tegak lurus, yakni garis sumbu yang diukur dalam satuan panjang yang sama. Nah, istilah kartesius ini adalah hasil latinisasi dari Descartes, yakni seorang ahli matematika dan filsuf asal Prancis yang telah menciptakan sistem koordinat kartesius. Atas kontribusinya dalam kemajuan matematika, René Descartes dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Nah, untuk koordinat kartesius ini biasanya digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y, atau ditulis dengan X, Y. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah kenalan dengan sistem koordinat kartesius. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Harap disimak baik-baik ya. Untuk koordinat kartesius biasanya dituliskan seperti ini, X, Y. X artinya koordinat X yang menunjukkan jarak titik terhadap sumbu Y, dan Y artinya koordinat Y yang menunjukkan jarak titik terhadap sumbu X. Nah, agar teman-teman gak bingung, kita langsung lihat ke contoh. Nah, pada gambar terdapat titik A. Kita bisa menghitung jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk mendapatkan posisi titik A. Nah, dari sumbu X kita dapat hitung jaraknya yakni 1, 2. Berarti jaraknya 2 satuan dari sumbu X sehingga diperoleh koordinat Y sama dengan 2. Dan dari sumbu Y kita dapat hitung jaraknya yakni 1 satuan. Nah, berarti kita dapatkan koordinat X sama dengan 1 sehingga didapatkan koordinat titik A sama dengan 1,2. Untuk mencari posisi titik B, kita dapat melakukan hal yang sama. Kita hitung jarak dari sumbu X-nya yakni 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya 5 satuan dari sumbu X sehingga diperoleh koordinat Y sama dengan 5. Dan dari sumbu Y dapat kita hitung jarak titik B-nya yakni 1, 2. Berarti jaraknya 2 satuan dari sumbu Y sehingga diperoleh koordinat X sama dengan 2. Nah, pada akhirnya kita dapatkan koordinat titik B sama dengan 2,5. Nah, sebagai latihan, teman-teman dapat mencari titik C-nya sendiri ya. Oke teman-teman, pembahasan sebelumnya telah selesai ya. Jika teman-teman belum paham, maka videonya bisa teman-teman ulang. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni mencari posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Perhatikan pada gambar.
teman-teman dapat lihat terdapat titik 0,0. Ini artinya koordinat X sama dengan 0 membentuk garis sumbu Y, dan koordinat Y sama dengan 0 membentuk garis sumbu X, sehingga kita dapat mencari posisi titik lainnya terhadap titik asal 0,0. Caranya sama yakni dengan penjelasan sebelumnya. Kita dapat memperoleh posisi titik B atau koordinat titik B yakni 3,4. Ini karena jarak titik B ke sumbu Y adalah 3 satuan dan jarak titik B ke sumbu X adalah 4 satuan. Dan kita dapat peroleh juga posisi titik C atau koordinat titik C yakni 4,2. Ini karena jarak titik C ke sumbu Y adalah 4 satuan dan jarak titik C ke sumbu X adalah 2 satuan. Seperti itulah cara kita mencari posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, selanjutnya kita akan mencari posisi titik terhadap titik tertentu. Oke, teman-teman dapat perhatikan pada gambar diketahui titik A dan titik B. Misalkan kita akan mencari posisi titik B terhadap titik A. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari koordinat titik A terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, kita peroleh koordinat titik A sama dengan 5,4. Untuk koordinat X sama dengan 5, kita jadikan sebagai sumbu Y yang baru. Kita warnai dengan warna biru. Dan koordinat sumbu Y sama dengan 4, kita jadikan sebagai sumbu X yang baru dengan warna merah. Kemudian, kita cari posisi titik B terhadap titik A dengan cara mencari jarak titik B terhadap sumbu X dan Y yang baru. Nah, jarak titik B ke sumbu Y yang baru adalah 3 satuan ke kiri, sehingga diperoleh koordinat X-nya negatif 3 satuan. Dan jarak titik B ke sumbu X baru adalah 2 satuan ke bawah, sehingga diperoleh koordinat Y-nya sama dengan negatif 2 satuan. Oleh karena itu, kita peroleh koordinat titik B terhadap titik A yakni negatif 3, negatif 2. Oke, untuk pembahasan kita kali ini sudah selesai ya. Untuk memantapkan lagi pemahaman teman-teman tentang materi yang disampaikan, maka ini ada soal latihan yang dapat teman-teman kerjakan. Untuk soal nomor 1, pada gambar tersebut, carilah posisi atau koordinat titik-titik yang ada terhadap titik asal 0,0. Silahkan teman-teman kerjakan dan videonya di pause dulu. Jika sudah, nanti bisa di play lagi. Videonya dapat teman-teman stop sekarang. Oke, jika sudah, maka ini adalah kunci jawabannya. Teman-teman dapat menyamakan jawabannya ya. Selanjutnya, soal nomor 2. Pada gambar tersebut, carilah posisi titik P, C, D, E, F, G terhadap titik A negatif 5,2. Silakan di pause lagi ya videonya. Jika sudah dikerjakan, maka bisa dimulai lagi. Oke, videonya dapat di pause sekarang. Baik, jika sudah dikerjakan, maka ini adalah jawabannya ya. Silakan teman-teman samakan. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Semangat belajarnya. Jika merasa kesulitan, maka istirahatlah sejenak. Jangan menyerah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa berdoa agar selalu diberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.